Shalom Bapak Ibu yang kekasih, bertemu dengan saya kembali, Pendeta Royal Purba menyapa sahabat-sahabat excellent. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul Legacy of Values. Nah, nilai-nilai yang kita wariskan kepada keturunan kita. Karena begini saudara, ada begitu banyak orang-orang tua hari-hari ini salah menilai apa yang diwariskan kepada anak-anak. Makanya semasa hidupnya ada orang tua yang menjadi struggle karena mereka mengejar yang namanya harta untuk diwariskan kepada anak-anaknya di kemudian hari. Padahal saudara, saya mau berkata itu tidak salah. Tapi kalau memang fokus kita hanya seperti itu akan menjadi bumerang bagi orang tua karena dia tidak akan pernah bisa menikmati apa yang dicarinya karena dia capek dan dia tidak bisa juga saudara memberikan hal yang terbaik lewat didikan dan nilai-nilai kepada anak-anaknya karena menghabiskan waktunya yaitu untuk mengejar yang namanya harta. Saudara, ada satu pribadi, Ayub saudara, yang saleh di hadapan Tuhan dan saudara dia tidak bercacat celah. Tapi ketika saya pelajari bagaimana legacy yang diberikannya kepada anak-anaknya, 10 anak-anaknya yang pertama, maka saudara ada yang menyalahi. Alkitab berkata dalam Ayub 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow, dahsyat. Ayat 2-nya, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Haleluya. Ayat 4-nya, anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing ya, menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Lihat, Ayub keren. Dia bagi saudara rumah kepada anaknya masing-masing. Tapi tahu nggak saudara, dengan kekayaan mereka yang ada, ternyata saudara mereka memanfaatkannya hanya untuk pesta-pesta bergiliran. Makanya yang pertama saya mau berkata, orang tua saya pelajari bahwa ketika kita mewariskan sesuatu kepada anak kita, termasuk mewariskan harta, maka kita harus perlu cek dulu kesiapan spiritual dan mentalnya. Saudara masih teringat Lukas 15, bagaimana anak yang mendapat warisan itu saudara, maka dia juga berpesta pora. Karena ada kalanya anak-anak muda nggak siap. Makanya saya katakan sorga tidak bermasalah dengan berkat. Yesus tidak pernah kekurangan stok berkat. Yang bermasalah orang Kristen setelah diberkati. Anak-anak saudara kita berikan lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar warisan harta, tapi kita berikan nilai-nilai yang luar biasa. Karena apa saudara? Yang kedua makanya saya catat, ternyata bapak-bapak, orang tua yang saleh belum tentu automatically anaknya menjadi saleh. Ayub apa yang kurang dengan dia? Makanya setiap saudara mereka selesai berpesta, Ayub panggil anak-anaknya dan dia kuduskan saudara. Dan dia doakan, pagi-pagi dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, meminta pengampunan. Alkitab katakan, mana tahu mereka berbuat dosa saudara, anak-anaknya. Yang ketiga saya mau berkata, harus kita ceritakan kepada anak-anak kita bahwa harta bisa habis saudara secepat mungkin, seperti apa yang dialami Ayub. Hartanya habis semua saudara, bahkan anak-anaknya juga saudara diizinkan, diluaskan Tuhan habis. Makanya saya mau berkata, mari orang tua kita belajar daripada peristiwa Ayub supaya kita tidak salah mendidik anak kita. Ada satu buku saya baca bagus sekali saudara, dikatakan setelah makanan ternyata nilai-nilai dan didikan adalah kebutuhan manusia berikutnya. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat sahabat-sahabat excellent. God bless you all.